Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marwan, mahasiswa Prodi Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sel. Oke, lanjut. Pengertian sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Hooke mengamati adanya ruang-ruang kosong yang menyusun gabus. Sel merupakan suatu ruang kecil yang dibatasi membran dan berisi cairan sel protoplasma. Kedua, struktur sel. Sel dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Inti sel atau nukleus. Inti sel diselubungi oleh selaput inti, membran, ganda, dan berpori. Pori pada inti berguna sebagai masuknya molekul berukuran besar. Inti memiliki anak inti sel, nukleus, yang memproduksi DNA dan ribosom. Pada inti sel terdapat DNA dalam bentuk kromosom ataupun kromatin. Oleh karena itu, inti sel bermanfaat sebagai pembawa materi genetis, tempat terjadinya replikasi DNA dan transkripsi RNA, serta pengatur kerja sel. Ribosom. Ribosom berbentuk bulat kecil dan tersusun dari RNA dan protein. Ribosom membentuk 2 subunit yang tidak membran. Ada ribosom yang terletak bebas di sel, ada juga yang berkaitan dengan retikulum endoplasma. Fungsi ribosom adalah translasi mRNA menjadi protein sintetis protein. Retikulum endoplasma yang disingkat menjadi RE. Retikulum endoplasma terbuat dari kantung-kantung pipih dengan membran tunggal yang disebut sisterna. RE terhubung dengan selaput inti sel dan beberapa dalam transport zat. RE dibedakan menjadi kasar dan RE halus. Next, badan Golgi. Badan Golgi berbentuk tumpukan kantung-kantung pipih yang membran tunggal. Badan Golgi memiliki reseptor protein dan RE kasar. Mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran ganda yang berperan dalam respirasi seluler. Yang selanjutnya lisosom. Lisosom adalah kantung bulat membran tunggal yang mengandung enzim hidrolase yang berguna untuk mencerna zat. Next, peroksisom. Peroksisom berbentuk kantung bulat dengan membran tunggal dan mengandung enzim oksidatif. Sentrosom. Sentrosom tersusun dari 2 sentriol yang dibentuk dari protein mikrotubulus, membran plasma. Membran plasma terbentuk dari 2 lipid fosfolipid dengan protein dan rantai karbohidrat. Dinding sel. Dinding sel merupakan pelapis terluar setelah membran sel pada beberapa bakteri, sel tumbuhan jamur. Selanjutnya plastida. Plastida umumnya ditemukan di sel tumbuhan dan ganggang, berperan sebagai pembuat dan penyimpan berbagai senyawa kimia yang dibutuhkan sel. Vakuola. Vakuola merupakan kantung membran tunggal berisi cairan. Vesikula adalah kantung membran tunggal yang berguna sebagai penyimpan atau transport zat di sel. Selanjutnya kloroplas. Kloroplas adalah sebuah plastid yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Sentromer. Sentromer adalah sebuah bagian pada untaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah terrefleksi. Kali ini gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan terdapat membran sel, retikulum endoplasma, nukleus, sitoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleus. Sedangkan di sel tumbuhan, dinding sel, badan Golgi, vakuola, membran sel, kloroplasma, mitokondria, nukleus,
nukleolus, retikulum endoplasma. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.